Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putri. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bu Putri sendiri? Alhamdulillah saya sehat. Ngomong-ngomong, hari ini Bu Kia ada rencana kegiatan coaching, nggih? Nggih, jadi hari ini nanti ada jadwal coaching dengan Bu Maria. Dengan Bu Maria. Sudah janjian. Sudah janjian. Sebelumnya mohon izin ya Bu Kia, ini saya akan melakukan kegiatan observasi dulu sebelum nanti Bu Kia akan melakukan kegiatan coaching. Boleh nggih Bu Kia nggih? Nggih, monggo. Untuk yang pertama terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching nanti yang ingin disampaikan oleh Bu Kia, ini saya sampaikan ada 2 rubrik penilaian. Yang pertama ada alur tirta. Ibu Kia udah tahu alur tirtanya ya? Alur tirta ya. Tirtanya tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Masing-masing indikator masing-masing poin ini nilainya itu skornya paling maksimal 4 dari 1 sampai 4. Selain ada alur tirta juga ada terkait kompetensi yang lain di coaching, yaitu mendengar aktif, pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching. Ini juga sama, skornya dari 1 sampai 4, yang paling tinggi 4. Bu Kia sudah paham untuk rubrik penilaian? Sudah paham. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi apa dari kompetensi coaching yang ingin Bu Kia kembangkan pada kegiatan coaching nanti? Jadi tentunya 3 kompetensi inti itu nggih. Jadi ada perhatian penuh, kehadiran penuh, jadi present, terus ada mendengarkan aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot. 3 kompetensi. 3 kompetensi ya. Dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Kia sebutkan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Kia kembangkan? Jadi yang sangat ingin saya kembangkan untuk kali ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa nggih Bu Kia nggih? Dari pertanyaan berbobot itu kan kita bisa menggiring coach dalam kali ini adalah Bu Maria untuk menemukan solusi. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya Bu Maria akan bisa menemukan solusi sendiri secara mandiri tentunya. Seperti itu. Iya. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Kia lakukan pada saat proses coaching nanti? Indikatornya ketika Bu Maria bisa menemukan solusi itu sendiri secara mandiri pastinya dengan dari situ. Kalau Bu Maria sudah bisa menemukan solusi, berarti indikator saya, berarti saya tercapai, target saya tercapai. Yang pertama ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Untuk ini saat ini ya, sudah itu aja ya. Sebelum proses coaching, persiapan Bu Kia dengan Bu Maria bagaimana? Ya tentunya pastinya sudah janjian. Sudah meluangkan waktu, menyiapkan jadwal kira-kira sama-sama bisanya kapan seperti itu. Jadi dan kebetulan hari ini kita sama-sama luang, jadi bisa untuk janjian coaching itu tadi seperti itu. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi tentunya saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali Bu Maria, menggali dan mengidentifikasi kira-kira Bu Maria ini untuk bisa menemukan solusi itu seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan seperti itu. Dan tentunya saya berusaha untuk fokus jadi bisa mendengarkan Bu Maria dengan aktif seperti itu agar bisa merasakan apa yang sebenarnya Bu Maria rasakan seperti itu. Persiapan yang bagus sekali. Saya kira cukup untuk kegiatan pra observasi ini. Nanti kita lanjut lagi di pasca observasi ya Bu Kia ya. Terima kasih sebelumnya Bu Kia bisa melanjutkan dengan Bu Maria untuk kegiatan coaching. Sama-sama Bu Putri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Maria, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Kia, alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bu Kia sendiri bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih karena kita sudah bisa ngobrol-ngobrol hari ini meskipun sebentar kan ya. Jadi nggak lama kita ngobrolnya hari ini. Karena tidak lama itu tadi, apa yang ingin Bu Maria ceritakan hari ini? Jadi ini kan saya pertemuan depan itu kan bab baru Bu. Babnya itu tentang limit
bentuk aljabar. Limit ya. Jadi tujuan pembelajarannya itu murid dapat mendefinisikan limit bentuk aljabar. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Maria itu ingin minggu depan, pertemuan selanjutnya itu mau masuk kelas, menerangkan bab limit. Bab limit, ukuran keberhasilannya seperti apa ini Bu Maria? Yang ingin Bu Maria capai untuk kali ini? Jadi menurut saya pembelajaran itu berhasil ketika anak-anak dapat mendefinisikan limit bentuk aljabar itu dengan bahasa mereka sendiri, Bu. Jadi tidak terpaku dengan bahasa buku, seperti itu, Bu ya. Jadi anak-anak itu mendefinisikan, jadi definisi dari limit itu sendiri, definisi limit menurut bahasanya anak-anak, seperti itu. Kesempatannya untuk yang Bu Maria miliki apa ya, kira-kira? Karena ini kan awal pembelajaran ya, Bu ya. Jadi awal bab. Jadi definisi limit ini merupakan dasar dari subbab-subbab berikutnya. Seperti itu, Bu ya. Jadi intinya istilahnya itu karena dasar, jadi anak-anak itu harus benar-benar paham, betul. Seperti itu, Jadi untuk situasi seperti ini, situasi yang Bu Maria sebutkan tadi, untuk misalnya kita skala 1 sampai 10 dan 10 itu skalanya anak-anak memang sudah sangat mahir sekali. Kira-kira dari yang kemarin-kemarin anak-anak ini ada di skala berapa? Sekitar 7 mungkin, Bu. 7 itu seperti? Jadi anak-anak itu sudah menjelaskan dengan bahasanya sendiri, tetapi masih sebagian itu terpacu dengan bahasa buku, seperti itu, Bu. Masih. Jadi bisa, tapi masih istilahnya itu tercampur. Tercampur dengan definisi. Sering ada beberapa yang mungkin masih lihat buku seperti itu ya, belum sesuai dengan kalimatnya sendiri. Kalau yang kemarin itu 7 tadi ya, 7 kira mau dinaikkan sampai berapa skalanya? Bu Maria pengen naiknya sampai berapa? Kalau bisa ya 10, Bu. 10 pasti bagus sekali itu 10. 10 ya, Bu ya, berarti? Iya, 10, Bu. 10, bagus. 10 itu berarti sempurna, berarti anak-anak benar-benar bisa. Seperti itu. Jadi dia itu ketika ditanya definisi limit, otomatis tanpa membuka buku, tanpa menggunakan bahasa buku, seperti itu, Bu. Dari obrolan kita ini tadi, kekuatan apa yang Bu Maria miliki untuk bisa menjadikan anak-anak ini di level 10 itu? Saya itu suka menggambar, Bu. Kemudian saya itu juga suka mencatat, tetap dengan warna-warni itu, Bu. Jadi dari situ kan bisa dibilang sedikit kreatif, seperti itu. Kreatif. Kelebihan itu berarti kelebihan dan kalau kekuatannya Bu Maria, seperti itu. Jadi kemungkinan apa kira-kira yang bisa Bu Maria ambil dari sini yang untuk mencapai tujuan ini? Yang saya lakukan. Kemungkinan dari kekuatannya yang Bu Maria punya tadi, Bu Maria punya kekuatan itu tadi bisa menggambar, suka warna-warna, seperti itu. Itu apa ya namanya? Yang akan dilakukan. Kemungkinan yang akan Bu Maria lakukan dengan kelebihan itu tadi. Jadi saya akan membuat, karena saya itu kan suka visual yang bagus gitu ya, Bu ya. Jadi saya membuat media, Bu. Media dengan Canva, sehingga anak-anak itu tertarik, seperti itu, Bu ya. Membuat media berupa Canva seperti itu, bagus itu, bagus, rencana yang bagus. Ada hambatan nggak dari, atau mungkin ya kelemahan atau hambatan ya, mungkin bisa kita sebut hambatan dari rencana Bu Maria itu, kira-kira? Sebenarnya kalau untuk media pembelajaran kan saya yang membuat, jadi tidak ada masalah, Bu. Karena kan saya bisa mengakses laptop juga di media. Nah, tetapi saya itu kan pengennya anak-anak juga bisa mengakses laptop gitu, Bu. Jadi bisa berkreasi dengan Canva. Tetapi masalahnya kita tahu sendiri, Bu, sekolahan kita itu kan tidak diizinkan membawa laptop, gitu. Nggak ada, kita tahu, sama-sama tahu, karena sekolah kita memang ada larangan untuk membawa laptop lah. Karena ada larangan ini,
bagaimana Bu Maria bisa mengatasi apa ya masalah ini? Jadi solusi apa yang bisa Bu Maria pikirkan kira-kira seperti itu? Jadi solusi yang bisa di alternatif lah istilahnya seperti itu. Alternatif apa ya untuk mengatasi hambatan tersebut? Jadi kalau media kan saya nggak ada masalah, jadi saya tetap menggunakan media PPT dengan Canva tadi. Kemudian untuk yang anak-anak tadi mungkin karena dipaksakan juga nggak bisa, jadi saya alihkan lewat kertas manila Bu. Jadi nanti kertas manila, kemudian menggunakan spidol warna-warni seperti itu Bu ya. Oke. Jadi bisa diganti nggih, ada alternatif lain yang bisa untuk menggantikan itu meskipun anak tidak bisa memakai Canva, nggak bisa mengakses komputer, laptop dan segala jenisnya itu tadi, mungkin anak-anak bisa mengerjakan dengan kertas manila gambar sesuai dengan kreasi mereka masing-masing seperti itu nggih. Untuk rencana selanjutnya seperti apa Bu? Saya akan menyiapkan tentunya RPP-nya Bu, dan LKPD. Iya, LKPD-nya, medianya juga. Iya. Rencana persiapannya untuk kapan ya bisa dilaksanakan? Maksudnya kan mau dieksekusi ya, istilahnya kapan eksekusi rencana ini? Jadi ini kan pembelajarannya itu hari Senin. Nah ini kan saya masih ada waktu 2 hari. Jadi saya 2 hari ini menyiapkan media, RPP sama instrumen yang lain, LKPD juga. Berarti sudah disiapkan itu ya? Nanti malam. Nanti malam akan menyiapkan itu tadi. Ya, bagus sekali ya. Dari ini untuk otomatis kan Bu Maria mau membuat itu tadi ya, RPP, LKPD. Siapa yang bisa membantu Bu Maria untuk pengerjaan ini? Saya nanti mungkin minta bantuan teman sejawat saya Bu, yang sesama matematikanya seperti Bu Widya. Iya. Seperti itu nggih. Jadi alhamdulillah sudah menemukan solusinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kalau boleh saya tahu apa yang Bu Maria rasakan setelah kita ngobrol-ngobrol santai kali ini? Tadi itu saya bingung Bu ya, gimana anak-anak biar bisa menguasai konsep limit aljabar itu dengan menggunakan bahasanya sendiri. Sekarang alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Kia, saya ada ide untuk memulai pembelajaran yang lebih baik lagi. Alhamdulillah nggih, berarti ya semoga nanti apa yang Bu Maria rencanakan, apa yang Bu Maria kerjakan nanti malam itu bisa lancar, diberikan kemudahan sama Allah. Amin. Dan penyampaiannya ke anak-anak juga berjalan lancar. Dan tentunya anak-anak nantinya bisa memahami dan apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran Bu Maria itu bisa tercapai. Seperti itu. Amin. Saya kira cukup nggih untuk kali ini. Ya, kita bisa akhiri, sampai ketemu lagi mungkin lain kali. Kalau ada masih butuh bantuan bisa kita rencanakan lagi coaching selanjutnya. Iya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kia. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya, jumpa lagi ya Bu Kia ya. Saya ucapkan sukses untuk kegiatan coachingnya tadi. Alhamdulillah. Saya minta waktu lagi karena seperti yang saya sampaikan di awal, setelah ada kegiatan pra observasi, ini rencananya juga ada pasca observasi. Untuk pasca observasi ini dilakukan setelah coaching. Tadi saya juga sudah mengamati Bu Kia dengan Bu Maria pada saat coaching. Untuk kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kia. Bu Kia, yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Kia adalah apa yang sudah Bu Kia lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Kia inginkan? Iya. Jadi saya tadi sudah
melaksanakan coaching ya bersama Bu Maria. Jadi coaching hari ini bersama Bu Maria, menurut saya sudah melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan alur tirta. Jadi tujuannya saya juga sudah menanyakan tujuan umum apa yang ingin dicapai oleh Bu Maria seperti itu. Terus kemudian saya juga menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, identifikasi dari permasalahannya Bu Maria itu seperti apa. Kemudian menanyakan rencana aksi. Jadi rencananya Bu Maria nantinya setelah coaching itu tadi apa sih rencananya? Apa rencana yang mau dilakukan seperti itu. Dan komitmennya atau kita sebutnya tanggung jawab atau komitmen dari rencana itu tadi, kapan mau diagendakan, kapan mau dilaksanakan, apa itu tadi ya rencananya beliaunya itu tadi ya. Jadi kapan mau dilaksanakan itu tadi juga saya sudah tanyakan dan beliaunya juga sudah menjawab seperti itu, sudah menjadwalkan kira-kira kapan dia bisa langsung eksekusi untuk permasalahannya seperti itu. Untuk indikator kompetensinya bagaimana? Indikator kompetensinya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya yaitu tadi sudah menanyakan beberapa pertanyaan, pertanyaan yang berbobot. Pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang sudah menggiring Bu Maria untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu tadi secara mandiri. Jadi saya sudah menyampaikan beberapa pertanyaan seperti itu. Saya juga sudah berusaha fokus, sudah fokus, tapi tidak tahu nanti nilainya berapa, Jadi sudah fokus. Saya juga mendengarkan dengan aktif seperti itu. Jadi kompetensi intinya alhamdulillah juga sudah terlaksana seperti itu, Bu Putri. Alhamdulillah ya, Bu Kia sudah terlaksana semuanya. Berdasarkan catatan saya tadi saat melakukan observer, Bu Kia sudah nampak di alur tirtanya, baik di tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab. Sedangkan untuk di mana ini di kompetensi, kompetensi yang seperti Bu Kia sampaikan, mulai dari presence, mendengar aktif maupun ke pertanyaan berbobot, Bu Kia sudah present, sudah hadir penuh di coachingnya, kemudian sudah berupaya untuk mendengar coachingnya, akhirnya nanti menimbulkan ada pertanyaan berbobot yang seperti Bu Kia sampaikan tadi. Untuk yang terakhir Bu Kia, selain kompetensi yang di awal tadi saat praobservasi yaitu yang dikembangkan, untuk terakhir ini kompetensi apa lagi yang akan Bu Kia kembangkan pada saat coaching selanjutnya berdasarkan hasil coaching tadi? Jadi dari hasil coaching ini tadi nanti ke depannya kalau coaching lagi mungkin dengan Bu Maria atau dengan yang lain mungkin seperti itu, saya inginnya mengembangkan lagi kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu tadi, pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi. Jadi karena pertanyaan berbobot itu menurut saya penting, Bu. Jadi ketika kita bisa mengajukan pertanyaan itu, maka kita bisa menggali apa yang dirasakan, apa yang jadi permasalahannya itu bisa muncul seperti itu, apa yang dikeluhkan oleh coach kita, seperti itu. Dengan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, maka akan tergalilah seperti itu. Jadi bisa menggiring pastinya nantinya akan tergiring menuju solusi yang ditemukan oleh coach sendiri. Jadi bukan kita yang menemukan, tapi coach sendiri seperti itu. Saya ingin tetap mengembangkan itu, dan tentunya juga yang lainnya, kompetensi lainnya pasti juga tetap ingin saya kembangkan lagi. Jadi misalnya saya harus lebih fokus, saya ingin lebih fokus lagi, dan saya juga ingin mendengarkan dengan aktif, karena dengan mendengar dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, jadi itu kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, apa yang coach kita rasakan, apa yang permasalahan apa yang mereka rasakan ini kita juga bisa merasakan. Jadi ada rasa empati dari kita seperti itu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan tentunya nantinya ke depannya. Ternyata Bu Kia ini luar biasa sekali sampai ada muncul rasa empati juga kepada lawan balik bicaranya atau si coachingnya tadi. Saya doakan untuk kedepannya Bu Kia sukses selalu, sukses untuk coaching ke teman-teman. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Bu Kia juga
juga bagi teman-teman yang lain. Saya kira cukup itu Bu Gia. Nanti insya Allah Bu Gia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun ada tanya jawab, silakan bisa kita ketemu jumpa lagi. Ya, kita agendakan lagi Bu ya. Sudah cukup nggih Bu Gia nggih. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya juga akhiri. terima kasih sekali loh Bu Putri. Karena ini sedikit banyak juga menambah pengetahuan saya seperti itu. Sama-sama kita saling berbagi ilmu ya. Cukup. Assalamualaikum nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila.